Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya? Sobat Pajak di hari ini, gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Syukur-syukur COVID-19 segera pergi dari Indonesia tercinta ini. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang definisi perpajakan, yaitu di sini saya mengenamakan yaitu brevet pajak agar sobat pajak makin tahu tentang apa itu definisi pajak dan yang tertuang dalam undang-undangnya seperti apa aja. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe juga dan jangan lupa nyalain juga loncengnya. Dan jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya kalian share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Dan di sini yaitu di poin pertama ya, di pertemuan pertama di brevet pajak itu sendiri, yaitu saya akan bahas yaitu kurang lebih ada 10 ya. Yang pertama yaitu dasar hukum pemungutan pajak, terus kemudian ketentuan umumnya, dan itu apa itu NPWP, terus bagaimana cara penghapusan NPWP, fungsi SPT, terus kemudian kewajiban mengisi SPT, terus yang ketujuh jenis SPT, yang kedelapan yaitu kewajiban pembukuan dan kewajiban pencatatan, dan yang 9 pemeriksaan, dan yang ke-10 yaitu penyidikan. So, tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke poin yang pertama yaitu dasar hukum pemungutan pajak. Untuk dasar hukum pemungutan pajak itu sendiri yaitu ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Sobat pajak bisa browsing di internet yaitu tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu tentang ketentuannya apa aja. Terus kemudian di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. Terus yang kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. PPNBM itu sendiri adalah barang mewah ya, bukan bawang merah. Oke. Terus kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, pajak bumi dan bangunan, bukan PBB yang di luar negeri sana. Terus yang kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, yaitu di dasar hukum pemungutan pajak itu tergolong ada 5 ya, ada 5 poin. Sobat pajak, untuk biar lebih jelasnya kalian bisa browsing tentang undang-undang tersebut, dan mungkin ingin belajar lebih dalamnya lagi, silakan sobat pajak catat dan cari yaitu undang-undang tersebut. Oke, kita lari ke poin kedua. Dasar hukum yang kedua yaitu tentang ketentuan umum. Nah, ketentuan umum itu sendiri adalah di sini arti pajak ya. Arti pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau berbentuk badan ya, CV atau apapun itu, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi katakanlah kita punya perusahaan, ya memang harus ada ketentuannya karena memang sudah buat NPWP, harus ada kewajiban untuk melapor dan membayar kalau memang terutang undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi fungsi pajak itu sendiri ketika kita bayar kepada negara dan negara untuk kemakmuran rakyat. Oke, setelah itu apa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan ya, meliputi pembayaran pajak, terus kemudian pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, di sini kita lanjut ke dasar hukumnya dulu ya. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir yaitu di Undang-Undang 28 Tahun 2007. Pengertian-pengertian dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dijumpai di pengertian-pengertian dan istilah-istilah tersebut, di antara lain adalah yaitu NPWP di poin 3. Untuk sobat pajak yang belum punya NPWP, silakan sobat pajak membuat NPWP kalau memang sudah bekerja dan punya penghasilan di atas 4,5 dalam 1 bulan.
NPWP itu merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jadi nomor NPWP itu sendiri mengikat hanya untuk satu orang. Dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang telah menerbitkan NPWP dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum penerbitan NPWP, sebelum diterbitkan NPWP. Oke, terus kemudian di poin yang keempat yaitu tentang penghapusan NPWP. Nah, bagi sobat pajak yang masih bingung ya ketika pembuatan NPWP itu sendiri sih aktifnya sampai kapan dan akan berakhirnya sampai kapan. Oke, untuk penghapusan NPWP dilakukan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak bila yaitu wajib pajak dan atau ahli warisnya mengajukan surat permohonan penghapusan NPWP karena tidak terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Jadi ada kategori yang pertama yaitu ahli waris ya memohonkan untuk penghapusan. Dan yang kedua yaitu untuk wajib pajak badan yang dilikuidasi karena penghentian atau berhubungan dengan usaha. Jadi katakanlah usahanya itu sobat pajak punya PT atau CV yang sudah tidak aktif, katakanlah di tahun pertama berjalan, tahun kedua berjalan, tahun ketiga dan keempat misalnya sudah mulai tidak ada kegiatan dan akan melakukan penutupan atau penghapusan NPWP dengan catatan ada akta pembubaran, sobat pajak bisa mengajukan penghapusan NPWP atas perusahaan tersebut. Oke, wajib pajak badan ya, BUT untuk menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi ini poin yang ketiga juga bisa. Terus yang keempat dianggap perlu dihapus oleh DJP yaitu karena tidak terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Jadi untuk penghapusan NPWP itu sendiri ada 4 ya. Untuk yang pertama yaitu jika orang yang meninggal. Jadi NPWP itu sendiri ya, secara simpelnya untuk NPWP orang pribadi itu tidak bisa dihapus, yaitu bisa dihapus dengan 2 kategori. Yang pertama, orang tersebut sudah meninggal, dan yang kedua, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, untuk poin yang keempat, sekarang kita lari ke poin yang kelima, yaitu tentang fungsi SPT. Bagi wajib pajak PPH, bahwa SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak tersendiri. Terus kemudian yang B penghasilannya, terus yang kemudian yang C itu harta dan kewajibannya, dan yang keempat yang D yaitu pembayaran dari pemotongan dan pemungut. Jadi sobat pajak ketika sudah membuat NPWP di tahun berikutnya, sobat pajak harus sudah melaporkan SPT tahunan, entah itu orang pribadi ataupun berbentuk badan ya, CV ataupun PT. Dan jika tidak melaporkan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaporan SPT. Oke, di fungsi SPT sudah. Terus kemudian di kewajiban pengisian SPT. Jadi setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jadi poin ini setiap wajib pajak itu yang sudah membuat NPWP di tahun berikutnya, sobat pajak harus melaporkan ke KPP terdaftar. Apalagi sekarang sistem pelaporannya pun sudah menggunakan online, ya, asalkan sobat pajak sudah punya EVIN untuk pelaporan secara online-nya. Terus tanda tangan dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tata cara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke. Untuk poin 6, untuk poin 7-nya yaitu jenis-jenis surat pemberitahuan atau SPT. Untuk SPT itu sendiri sih ada berapa kategori ya. SPT tahunan terdiri dari SPT tahunan orang pribadi 1770, yaitu untuk sobat pajak yang menjalankan usaha ataupun sobat pajak yang punya pekerjaan bebas, itu bisa menggunakan SPT tahunan orang pribadi dengan 1770, yaitu kosong, di belakangnya nggak ada apa-apa. Dan kemudian untuk SPT yang orang pribadi yang kedua yaitu
yang 1770S, yaitu jika sobat pajak punya penghasilan dalam 1 tahun itu lebih dari 60 juta. Jadi misalnya sobat pajak salary-nya 6 juta gitu ya. 6 juta kali 12 kan sudah pasti sudah jadi 72 juta. Nah, itu udah masuk kategori yang SPT orang pribadi dengan 1770S. Dan yang ketiga, SPT tahunan orang pribadi. Untuk SPT tahunan orang pribadi yang 1770S dan SS itu sendiri, itu untuk karyawan yang bekerja dalam satu perusahaan atau mendapatkan penghasilan dari perusahaan tersebut. Nah, ini masuk kategori yang S. S itu sendiri adalah sederhana. Dan kategori S ini jika penghasilannya yang tadi yang saya jelaskan, yaitu dalam 1 tahun lebih dari 60 juta. Oke, untuk SPT tahunan orang pribadi yang ketiga yaitu yang SS. SS itu sendiri adalah sangat sederhana. Untuk pelaporannya pun sangat sederhana. Nah, untuk yang SS itu sendiri jika sobat pajak punya penghasilan bekerja dalam satu perusahaan, terus punya penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Nah, itu sobat pajak bisa menggunakan 1770 SS. Nah, terus kemudian untuk poin yang B setelah orang pribadi yaitu SPT tahunan PPh Badan yaitu 1771. Nah, itu biasanya untuk pelaporannya untuk orang pribadi ini pelaporannya sampai dengan akhir Maret di tahun berikutnya. Terus kemudian untuk badan sampai dengan akhir April. Nah, untuk yang poin C SPT tahunan PPh pasal 21 sekarang sudah tidak ada, atau sekarang hanya untuk yang poin 21 ini sendiri biasanya dilaporkan dalam 1 tahun atau di bulan Desember ya. Di bulan Desember katakanlah Januari itu yang dilaporkan hanya 1 bulan, tapi nanti pada saat Desember itu rekap dalam 1 tahun itu sobat pajak harus buat untuk perusahaan atau staf pajak yang di kantor harus membuat, yaitu SPT tahunan PPh pasal 21 yang dilakukan di masa Desember. Terus kemudian di poin 2 setelah SPT tahunan itu terdiri apa? Terus kemudian yang kedua SPT masa. Nah, poin 8 yaitu kewajiban pembukuan dan kewajiban pencatatan. Nah, di sini wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tadi saya jelaskan, yaitu yang 1771 belakangnya nggak ada apa-apa. Dan wajib pajak Badan Indonesia wajib menyelenggarakan pajak pembukuan. Jadi untuk yang pekerjaan bebas ataupun pengusaha gitu ya, kalian harus melaporkan pembukuan. Setelah itu untuk pembukuan dan pencatatan diselenggarakan dengan memperhatikan yaitu itikat baik, terus kemudian pencerminan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi kalau bisa ya yang real gitu. Nah, terus kemudian pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Harus susah benar nih bahasanya. Oke. Terus kemudian pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas pencatatan mengenai harta, terus kemudian kewajiban, modal penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Terus kemudian pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur, tertuang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan brutonya. Oke, untuk poin yang 9 yaitu pemeriksaan. Nah, ini yang biasanya sobat pajak agak takut nih kalau pas begitu dapat surat dari kantor pajak terus mengenai pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan ya dari pengolahan data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi misalnya sobat pajak dapat surat dari kantor pajak tentang pemeriksaan, biasanya adanya dari kantor pajak adanya data yang tidak menurut orang pajak itu tidak valid, sehingga
perlu dilaksanakan pemeriksaan. Terus kemudian Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan saat menguji kepenuhan pemenuhan wajib pajak dan tujuan lain. Jadi itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, untuk yang poin 10 yaitu penyidikan. Penyidikan adalah tindak pidana di bidang perpajakan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan serta menentukan tersangkanya. Jadi pada saat pemeriksaan nanti ada format ada penyidikan juga. Oke, sampai sini dulu yaitu tentang tutorial dasar perpajakan, yaitu yang tadi 10 yang saya bahas. Dan di sini untuk pertemuan nanti yang kedua yaitu tentang subjek pajak. Oke, untuk sampai sini dulu video tentang brevet pajak di pertemuan pertama tentang brevet pajak. Sobat pajak, jika ada kendala dengan perpajakan atau ada perpajakan yang ingin ditanyakan, sobat pajak bisa ramaikan kolom di bawah ya, kolom komentar di bawah untuk pembahasan apa yang ingin sobat pajak tanyakan, atau tentang tutorial penginstalan aplikasi atau yang berkaitan dengan perpajakan. Silakan sobat bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.